kenapa ada Tritunggal? Karena Allah itu berfirman katanya. Dulu itu sebelum ada Tuhan Yesus kan langsung berfirman, langsung jadi. Nah, ketika banyak istrinya jadi Kristen. jadi Kristen. Kurang lebih berapa lama? 6 tahun. 6 tahunan. Oke, terus sekarang Bang Sony ini datang ke sini ceritanya mau nanya-nanya soal Islam. Iya. Gitu ya. Nah, yang membuat Bang Sony kira-kira meragukan kitabnya sendiri atau agamanya sendiri di apanya? Bagian apanya? Yang paling utama sih Tritunggalnya sih. Tritunggalnya. Iya. Udah ngobrol sama pendeta? Udah. Terus gimana? Jawab pendetanya gimana? Pendeta cuma ngejelasin katanya Tuhan itu Allah doang katanya. Satu. Tuhan itu Allah. Satu katanya. Nah, Cuma terus saya satu. nanya kan, nah, terus kenapa kita nyembah Tuhan Yesus? Padahal kan Tuhan Yesus nggak pernah nyuruh dia buat nyembah dia. Justru tuh yang Sony tahu kok di Alkitab itu Tuhan Yesus berdoa nyebutnya nama Allah kan. Maksudnya dia nama Allah, dan di kayu salib pun dia juga masih nyebut kan. Masih nyebut Eli Eli gitu kan. Iya, Eli Sabotani. Nah, itu kan jadi pertanyaan saya kan, masa ya Tuhan oke, Tuhan mampu menjadi manusia, tapi nggak seharusnya dia justru ngeluh lagi ke Allah mana dong, kan Sony bilang gitu kan. Oke. Pendetanya jawabnya gimana? Imani saja atau gimana? Pak Pendeta cuma bilang makanya keimanan itu di atas logika katanya gitu. Oh, iman di atas logika. Jadi ada esensi yang di luar logika kita katanya gitu. Kayak ada ayat misalkan yang soal yang tadi awal penciptaan bumi kan, itu kan terbagilah air dan air. Sedangkan di situ sebenarnya sudah jelas. Terus ayat yang menyebutkan orang Yahudi itu di Kejadian atau Ulangan saya lupa, apa Lukas, pokoknya dia mengikatkan tangan sama naruh kayak topi gitu orang Yahudi buat ya memang disuruh kan. Itu dia dikasih unjuk kok. Pak Pendeta ngasih unjuk orang Yahudi tuh beneran diikat tangannya, terus diikat kanan kiri sebagai simbol lah. Terus kan Sony nanya, terus salahnya di mana? Kan dia cuma mengikuti apa yang tertulis di Alkitab. Nah, itulah bedanya sama Kristen katanya. Kalau Kristen itu nggak semata-mata nyimak langsung dari yang tertulis. Jadi setiap ayat itu ada esensinya. Esensinya itu kita harus fokus sama Tuhan Allah kan. Kan Sony bingung ya kok. Sedangkan itu jelas tertulis di situ. Memang harus dilibatkan jika engkau di dalam rumah, kalau nggak salah di ayat nih. Nah, terus kata pendeta inti, soalnya nangkep intinya tuh, inti pendeta itu berarti kan apa yang tertulis bukan tergantung yang nerjemahin atau esensi yang ngartiin kan gitu. Yang nafsirkan. Nah terus cuman menyebutnya esensi kok, nggak tadi. Esensi itu apa ya? Inti ya. Esensi itu inti sebenarnya. Core-nya gitulah. Yang dimaksud pendeta tuh gimana jadinya? Tadi mengenai Trinitasnya, jadi pendetanya menjelaskannya gimana soal nah kalau Pak Pendeta itu awalnya kan saya nanya soal Tritunggal, dijelasinnya itu awalnya kisah Nabi Musa. Katanya kan Allah itu kan maha besar katanya. Terus bisa jadi apa aja, bisa melakukan apa aja, karena kuasanya di luar batas kan. Terus nah, dia bisa jadi api katanya gitu. Terus dia juga bisa jadi tiang angin katanya buat menghalangi yang pengejaran pasukan itulah. Nah terus langsung Sony jawab kan, tapi kan itu suatu mukjizat atau tindakan Tuhan. Sony bilang gitu, nggak bisa disamakan dengan 3 Tuhan. Terus kata dia enggak, tar dulu belum. Oke, Sony dengerin dulu. Intinya dia tetap Tuhan bisa jadi apa aja kan, berarti bisa melakukan apa aja karena dia maha besar. Terus Tuhan bisa, ketika Tuhan membuat api dan jadi api dan hadir di situ, apa Tuhan ada di negara ini? Sony bilang ada, karena dia maha besar. Sony bilang gitu kan. Apa dia tahu nih ada orang lagi ngapain di dunia bagian ini kan? Padahal di situ lagi ada kejadian itu dan Allah lagi di situ kan. Sony bilang tahu, Sony bilang gitu, pasti tahu karena dia maha besar. Cuma untuk melakukan memunculkan api dan angin, nggak mungkin Allahnya yang jadi angin dan api. Sony bilang gitu. Nggak mungkin, ya bisa aja, cuman itu cuman bagian kecil yang bisa Allah lakukan dengan mukjizatnya. Kalau memang konsepnya seperti itu, berarti ketika dia membelah laut, Tuhan Allah membelah laut atas dasar permintaan Nabi Musa kan, berarti Tuhan Allah jadi laut dong, kan nggak mungkin gitu kan. Berarti nggak bisa
dimaknai ya soal itu. Nah akhirnya dari situ dia Pak Pendeta itu cuma menjelaskan pada dasarnya memang umat Kristen itu percaya Tuhan itu satu, yaitu Allah, katanya gitu kan. Dan kenapa ada Tritunggal? Karena Allah itu berfirman, katanya. Dulu itu sebelum ada Tuhan Yesus kan langsung berfirman, langsung jadi. Nah ketika banyak orang-orang yang tersesat atau gimana tadi bahasanya, sebenarnya lupa. Nah Allah itu menurunkan firman-Nya menjadi manusia untuk melakukan penebusan, katanya gitu. Ketika udah ada penebusan, katanya, makanya semua tergenapi nubuatan yang ada di kitab Perjanjian Lama, katanya. Nah, terus Sony cuma bilang gini, kenapa? Ini kan kitab dari Yahudi kan, cuman Sony kan nggak tahu detail datanya kok. Jadi Sony cuma bertanya aja di situ. Terus pendeta bilang, iya ini kitab orang Yahudi. Tapi kenapa orang Kristen justru lebih tahu dari orang Yahudi? Dia bilang gitu kan. Oke lah, Kristen awal tuh di Yahudi juga, dia bilang gitu. Tapi kan yang sejatinya menemukan kitab itu atau yang punya kan ya Yahudi yang aslinya. Kenapa bisa menentang sekeras itu sampai kok jadi lebih tahu gitu kan. Maksudnya Kristennya? Kristennya, katanya. Kalau Pak Pendeta itu menjelaskannya Kristen itu dari orang Yahudi pas pada masa itu Tuhan Yesus lahir, katanya gitu. Maksudnya waktu jadi, Yesus lahir itu udah ada Kristen? Udah ada Kristen, katanya. Makanya ketika ada orang Yahudi yang menentang dan percaya kalau Yesus itu Mesias, itu namanya Kristen, katanya gitu. Dari situ Kristen ada, katanya gitu. Cuman sebutannya bukan Kristen, masih panguyuban, kayak pengikut kalau bahasa sekarang. Panguyuban? Gitu. Panguyuban apa? Katanya gitu, cuman ya Sony masih nangkep lah kalau di situ. Iya, terus? Setelah itu kan yang Sony bilang balik lagi ke Tritunggal jatuhnya. Ya kalau misalkan Tuhan Allah Maha Besar, mungkin ini jadi dilema atau apa ya kok? Kenapa dia repot-repot jadi manusia, nggak diampunin aja? Iya. Dan diberesin. Cuman Sony cuman dibalikin ya karena ada nubuat yang harus tergenapi, katanya gitu. Oke. Nah kalau tadi Sony bilang, pendetanya bilang bahwa Yesus itu memang penggenapan dari nubuat yang di Perjanjian Lama gitu kan. Terus tadi Sony juga bilang PL itu sebenarnya punya Yahudi. Tadi Sony juga bilang kenapa Kristen lebih paham PL daripada orang Yahudi gitu kan. Bukan berarti Kristen lebih paham PL. Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi untuk ditafsirkan sesuai dengan doktrinnya orang Kristen gitu. Kalau orang Yahudi membaca kitab mereka, menurut orang Yahudi nggak ada itu namanya nubuat buat Yesus di kitabnya orang Yahudi itu nggak ada gitu. Terus kalau dibilang Yesus lahir sudah ada Kristen, Kristen itu baru ada di sini nih. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Bacain dah. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pertama kalinya. Yang disebut mereka yang tinggal di Antioquia ini siapa? Ini adalah Barnabas dan Saulus. Judulnya kan ada nih, Barnabas dan Saulus. Ya kan, dari sini ke sini nih. Barnabas dan Paulus tinggal di Antioquia selama setahun. Setelah itu pengikut-pengikut mereka disebut Kristen. Itu Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Boleh foto ya kok? Foto aja. Biar nggak lupa nih. Foto aja. Nah karena Kisah Para Rasul 11:26 ini Yesusnya masih ada atau enggak? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Ini kan sudah lewat dari 4 gospel. Iya. Nah Pak Pendeta menjelaskannya dulu itu sebutan Kristen itu ejekan katanya. Hah? Ejekan. Oh iya, ejekan ya. Ya. Pengikut Yesus katanya. Jadi kayak orang tunawisma kayak gitu. Kata Kristen sendiri ejekan. Memang dulunya sebagai kata ejekan kepada orang-orang yang memberitakan tentang Yesus lah. Nah dulunya itu sebelum tertulis ini apa pas ini kok? Pas apa? Ini kan baru ada kata Kristen kan? Nah sebelum ada ini berarti sebutan tidak ada kata Kristen. Yesus saja nggak pernah nyebut kata Kristen. Nah iya, jadi katanya itu sebutan orang-orang yang benci, ejekan lah katanya. Iya, sebagai ejekan. Jadi gini,
Ini kalau kita baca nih 4 gospel nih, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus nggak pernah menyebutkan kata Kristen, nggak pernah. Yesus juga nggak pernah mengajarkan kekristenan, juga nggak pernah. Kekristenan timbul ya pada saat ini. Setelah Barnabas dan Paulus tinggal di Antioquia, mereka dan pengikutnya baru disebut sebagai Kristen. Nah, Paulus pernah ketemu secara fisik nggak sama Yesus? Pernah baca kan? Ada nggak? Paulus. Pernah nggak ketemu Yesus? Jalan bareng Yesus gitu? Enggak kan? Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau di Jadi, film sih nggak pernah. Memang nggak ada. Jadi, kalau menurut Bible, ceritanya cuman Paulus ini kan sebelumnya adalah orang warga negara Romawi. Dia kepala tentara Romawi. Dia ngaku malah dia dulunya mengejar-ngejar yang dikatakan pengikut Yesus. Dikejar-kejar, dipenjara, dibunuh, dipersekusi lah. Tapi ketika Yesusnya sudah nggak ada, baru ketika dia sedang mengejar pengikut Yesus ke kota Damsyik, di tengah perjalanan, dia mengaku melihat cahaya dan mendengar suara. Walaupun ayatnya kontradiksi ya, di Kisah Para Rasul 9 sama Kisah Para Rasul 22 kalau nggak salah. Di situ ada kontradiksi. Dari mulai situ baru malah Paulus itu memberitakan tentang Yesus, mengaku bertobat dan memberitakan tentang Yesus. Nah, Yesus kan setelah nggak ada kan murid-muridnya ada, masih ada murid-muridnya. Murid-murid Yesus ini kalau di dalam gospel atau di Kisah Para Rasul, ini kan mereka diceritakan tetap hidup di bawah hukum Taurat gitu. Ya, kan mereka orang-orang Yahudi nih, tetap hidup di bawah hukum Taurat. Sedangkan Paulus ini si Paulus ini mengaku bahwa dia sebagai rasul dan dia mengabarkan yang disebut dengan Injil itu kepada orang-orang non-Yahudi. Bukan Yahudi gitu. Jadi Paulus bilang kalau orang-orang Yahudi itu tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Tapi orang-orang non-Yahudi yang bukan Yahudi tidak harus hidup di bawah hukum Taurat gitu. Paulus yang ngomong gitu ya. Nah, Paulus sendiri juga bilang, kenapa orang Yahudi tidak harus hidup di bawah hukum Taurat? Karena kalian nih orang non-Yahudi cukup percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk nebus dosa kalian. Itu ajaran Paulus. Ya. Jadi yang Yahudi tetap hidup di bawah hukum Taurat, yang non-Yahudi tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Yang penting percaya Yesus sudah mati di atas kayu salib sebagai Tuhan dan Juru Selamat menembus dosa manusia yang non-Yahudi itu. Maka itu Paulus kan bilang, nggak perlu sunat fisik. Ya. Bahkan ya Paulus bilang apa? Kalau kalian sunat, matinya Yesus di atas kayu salib malah nggak ada gunanya. Itu kata Paulus. Itu di Alkitab ada? Semua ada, semua ada. Terus Paulus juga bilang kalian istilahnya tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Ini ada di Efesus nih. Efesus 2 ayat 15. Nih gue tandain. Nah, kalau sebutan Alkitab sedikit beda ya, bentar ya. Apaan sebutannya? Bible? Bible aja. Oh. Bible. Nah, ini kata Paulus nih, Efesus 2 ayat 15 nih. Foto aja. Ini. Sambil dibaca. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya. Jadi menurut Paulus, hukum Taurat orang Yahudi itu sudah batal dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Ini kata Paulus. Tapi kalau kata Yesus apa? Kalau kata Yesus nih, di Matius 5, 17. Nih, gambaran. Apa katanya? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu kota atau satu iota ya. Satu iota huruf atau paling satu kecil. titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, jadi Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Iya. Tapi untuk mengenapi. Berarti Yesus hidup di bawah hukum Taurat nggak? Bawah hukum Taurat. Iya.
Berarti Yesus tetap di bawah hukum Taurat. Nah, kok ini sorry mau nanya nih. Kebetulan juga tadi ngomongin hukum Taurat. Kenapa Tuhan Yesus itu diburu katanya sama orang Yahudi? Kan ketika hari Sabat menurut orang Yahudi kan nggak boleh ada aktivitas segala macam. Tapi katanya waktu itu Tuhan Yesus keluar buat menyembuhkan orang sakit katanya. Dan di situ kenapa orang Yahudi marah sama Tuhan Yesus? Karena kalau emang lu Tuhan, kenapa lu keluar, maksudnya nggak menggenapi hukum Taurat kan itu kan katanya hari Sabat itu hari waktunya istirahat lah, hari tenang katanya. Nah dari situ jelas kan Tuhan Yesus katanya pendeta Tuhan itu nggak mungkin ngediemin seseorang yang sedang sekarat kayak gitu. Jadi kan kalau orang lagi mau mati di hari Sabat boleh nggak ditolong? Nah itu nggak. Jadi kalau orang Yahudi hari Sabat harus mengkuduskan hari Sabat, kalau udah orang sekarat masa didiemin aja? Nah iya, secara logika memang gitu. Tapi secara intinya sebenarnya Yesus sendiri kan hidup di hukum Taurat. Tapi Yesus kan mengkritik orang-orang Farisi, mengkritik ahli-ahli Taurat. Mereka ngajarin Taurat tapi mereka nggak melakukan gitu. Ya, jadi saya ulang lagi tadi. Kalau kata Yesus, dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tapi kalau kata Paulus, hukum Taurat itu sudah batal dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Yesus bilang, lebih mudah langit dan bumi hancur daripada hukum Taurat hilang, ya kan? Kan tadi itu siapa? Iya. 1 iota pun tidak akan hilang. Lebih mudah apa nih? Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Berarti sebelum kiamat hukum Taurat tetap harus ada kan? Iya. Nah, kok tiba-tiba di Paulus dikatakan hukum itu udah batal gitu? Oh, berarti berlawanan ya? Berlawanan. Jadi Paulus bilang hukum Taurat sudah batal buat orang-orang non-Yahudi, tapi buat orang Yahudi tetap ada hukum Taurat gitu. Nah, sekarang Paulus mengajarkan ada yang namanya dosa waris, yaitu dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa yang menjalar kepada setiap manusia yang lahir. Jadi setiap bayi yang lahir sudah bawa dosa waris gitu. Maka itulah dosa itu harus ditebus oleh Yesus dengan cara mati di atas kayu salib. Itu kata Paulus. Tapi kalau kata Yesus apa? Untuk masuk ke kerajaan sorga bilangnya apa? Matius 18 ayat 3. Baca aja. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus bilang, kalau lu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak akan masuk kerajaan sorga. Berarti apa? Yang nggak hilang ya dosanya. Loh, ya berarti kan orang bisa masuk kerajaan surga dengan cara bertobat. Iya. Gitu kan maksudnya kan? Tapi kan kalau kenapa harus bertobat kan udah ditebus kan kok. Bukan, ini kan masih di gospel. Kalau di gospel belum ngomongin penebusan dosa. Penebusan dosa kan kata Paulus. Ini yang diperintahkan sama Yesus sendiri. Iya, ini Yesus ngomong kepada orang-orang bangsa Israel. Lu kalau nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, lu nggak masuk kerajaan surga. Menjadi seperti anak kecil mungkin bisa diartikan menjadi yang polos lah gitulah, ya kan? Anak kecil kan polos gitu. Yesus bilang apa? Kalau nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak masuk kerajaan surga. Apa Yesus ngajarin? Lu harus percaya gue mati di atas kayu salib. Apa Yesus ngajarin dosa lu bakal ditebus dengan matinya gue di atas kayu salib? Kan nggak begitu. Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri nggak ada ngomong. Nggak pernah ngomong begitu. Berarti yang ngomong kayak gitu siapa? Paulus. Oh, yang tadi yang kita Paulus. Iya, Paulus bilang dosa lu udah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, hukum Taurat sudah dibatalkan. Sedangkan di lain pihak Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Selama langit dan bumi belum lenyap, 1 iota pun tidak akan dihilangkan dari Taurat. Kan bertentangan berarti. Iya. Berarti omongan ini dua udah kontradiksi. Iya. Nah, jadi kejadiannya sama-sama sebelum disalib Yesusnya atau ini Yesus ngomong sebelum disalib. Nah, kalau yang Paulus kan Yesus sudah nggak ada, ceritanya udah diangkat. Iya. Kan berbeda berarti kan ajarannya. Sekarang Yesus ngomongin, ngajarin sama orang bangsa Israel, ngomongnya gini, ngajarinnya gini. 23 nih, buat tandain lagi. Ayat 1-3 tuh. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak
dan kepada murid-muridnya. Katanya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebentar. Ahli-ahli Taurat atau orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya apa? Artinya orang-orang Farisi itu sudah kurang lebih menjadi wakilnya Musa gitulah. Iya, Karena kan iya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ya kan? Hukum Taurat itu kan diturunkan melalui Nabi Musa. Nabi Musa adalah pemimpin bangsa Israel dari mulai dia menerima Taurat. Ya kan? Ahli Farisi telah menduduki kursi Musa, artinya ahli Farisi yang mewakili Musa untuk mengajarkan Taurat gitu. Terus ayat berikutnya apa? Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Jadi Karena Yesus mereka bilang, mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. nah, jadi Yesus ngajarin kepada murid-muridnya apa? Ikuti ajaran orang Farisi. Orang Farisi ngajarin apa? Hukum Taurat. Tapi jangan ikuti perbuatan mereka karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukan gitu. Ini ajaran Yesus nih. Untuk tetap mengikuti hukum Taurat. Dengan apa? Mengikuti ajaran orang-orang Farisi. Berarti kalau di ajaran Taurat, harus sunat nggak? Sunat. Di Taurat ada hukum sunat. Kalau di Taurat, boleh makan babi nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, Kristen makan babi nggak? Makan. Kristen sunat nggak? Enggak. Ada yang sunat, tapi yang alasannya karena kesehatan lah. Saya sunat sih. Ya. Lu sunat, udah. Alhamdulillah. Jadi di Taurat, nggak boleh makan babi, sunat, puasa, segala macam. Ya. Yang perempuan pakai kerudung. Iya. Ya kan? Ada wudhu, ada sholat. Iya, di filmnya juga kan pas Tuhan Yesus kan pada kerudung semua. Semuanya kerudungan kan yang perempuan kan? Kristen pakai kerudung nggak? Enggak. Kenapa? Padahal Paulus malah nyuruh perempuan pakai kerudung. Iya. Ada nih itu. Nanti boleh Nah, kasih. boleh tuh. Boleh. Bacain ya, ntar ya. Iya. Nih, gua tandain dah. Nih. Kisah para 1 Korintus 11 ayat 5 baca tuh. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Nah, jadi ini ada Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Ini ada Paulus. Paulus juga sebenarnya orang Yahudi juga sebenarnya, tapi dia blaster lah. Bapaknya orang Yahudi, suku Benyamin, ibunya dari Tarsus Yunani. Tetapi Paulus ini juga masih mengajarkan hukum Taurat, istilahnya yang masih dibawa oleh Yesus gitu. Tetapi di luar daripada ini, Paulus ngajarinya yang bukan orang Yahudi boleh hidup tidak di bawah hukum Taurat gitu. Jadi boleh nggak sunat, boleh makan apa aja, semua makanan halal. Berarti bertentangan sama. Jadi ada sebagian yang bertentangan, ada sebagian yang enggak gitu. Ya, tidak semuanya bertentangan gitu. Nah, kalau orang yang mengikuti hukum Taurat, ya pasti otomatis mereka pakai kerudung. Paulus saja malah masih nyuruh pakai kerudung gitu. Tapi ini kan mungkin bukan hal yang esensial lah ya. Maksudnya secara akidah ini bukan esensial, tetapi Paulus masih ngasih tahu kalau perempuan berdoa itu nggak pakai tudung, malah dia menghina gitu, menghina kepalanya sendiri gitu. Pernah ngeliat foto-foto Maria? Pernah. Lagi di bawah salib, pakai kerudung nggak? Pakai. Ngeliat nggak foto atau lukisan Maria gendong Yesus? Pakai kerudung nggak? Pakai. Ada nggak ngeliat foto pakai. Maria nggak pernah pakai kerudung? Nggak pernah ngeliat sih. Kenapa Kristen nggak pakai kerudung? Itu. Iya juga. Jadi sebenarnya Kristen yang sekarang ini sebagian ikut Paulus, sebagian ikut gereja. Itu. Gereja itu maksudnya? Gereja itu maksudnya ya gereja yang sekarang menjadi gereja yang tempat Sony beribadah. Oh. Ajaran gerejanya itu tidak semuanya juga sama dengan Paulus. Gitu. Oh. Nah sekarang Yesus kalau di Bible diceritain kan mati dikafanin.
Kristen? Emang ya? Ada. Belum pernah baca? Pernah dengar cuman ayatnya kok. Ada. Tenang jadi aja. Kalau belum lihat. Bentar. Nih di 2759. Nih gue tandain nih. Sembilan tuh yang hijau tuh. Yang hijau aja bacain. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan orang yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan dan yang putih bersih. Mengapaninya. Berarti dikafanin kan? Iya. Nah kalau di peti? Nah kalau di peti ajaran siapa? Oh di sini nggak ada? Nggak ada. Lah kok saya yang nanya ya? Lalu. Nah sekarang lu tanya ke pendeta kenapa orang Kristen mati masuk peti nggak dikafanin? Sebenarnya ngeblank kok. Maksudnya ngeblank gini karena ya karena mama aja sebenarnya. Cuman Sony udah tahu nih karena Sony nggak ada persiapan, cuman pure yang dari otak. Makanya udah bilang ke mama pasti ya itu kan penutupnya itu esensi kok. Dan logika iman itu di atas logika kan. Cuman Sony tetap bilang ke Pak Pendeta gini, kan Sony disuruh puasa katanya kan Senin Kamis. Terus? Nah ini, coba baca. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti engkau yang kukendaki, melainkan seperti yang engkau. Di situ Yesus doanya gimana? Ya Bapakku. Ya enggak sebelumnya, posisinya gimana? Sujud. Dan berdoa. Sujud. Soalnya di gereja selama ini sujud nggak? Enggak. Kenapa? Enggak diajarin. Enggak diajarin. Kenapa nggak ngikutin cara Yesus berdoa sujud? Nah itu. Nah tapi sempat Pak Pendeta ngomong dia berdoanya sujud kok. Pak Pendeta. Kenapa Pak Pendeta nggak nyuruh jemaatnya sujud? Nah itu dia. Saya nggak nanya. Nggak, maksudnya. Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes pernah nggak baca Yesus makan babi? Oh kalau itu belum pernah kok. Nggak ada. Oh berarti nggak ada ya? Nggak ada Yesus pernah makan babi. Kan dia hidup di bawah hukum Taurat. Iya. Hukum Taurat kan nggak boleh makan babi, ya kan? Berarti pas Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pas di hari Sabat itu bukan melanggar hukum Taurat kok? Ya gini, jadi pengertiannya gimana? Sabat oke. Sabat harus diinin. Tapi kalau ada kejadian yang emergensi masa nggak boleh dikerjain gitu loh. Ya. Terus gini lagi, Yesus puasa nggak di sini di Bible? Pernah baca nggak Yesus puasa? Puasa. Ada ayatnya. 40 hari kalau nggak salah. Nah itu tahu, ya kan? Iya. Sekarang saya mau tanya sama Sony, umat beragama apa yang puasa? Ya sebulan kan kurang lebih kan? Umat beragama apa yang sunat? Yesus sunat nggak? Sunat. Umat beragama apa yang nggak makan babi? Umat beragama apa yang doanya sujud? Umat beragama apa yang mati dikafanin? Yang sekarang Sony lihat sekarang umat beragama apa yang ini? Islam. Nah itu dia. Makanya Sony kenapa belajar sebenarnya ke arah situ. Maksudnya kan dulu itu sempat berpikir banyak juga teman yang ngomong kan. Iya. Di Goma Islam, kalau di Islam mah Isa namanya katanya. Tapi kalau di kata-kata termasuk sesat gak sih? Apa? Termasuk sesat gak sih? Siapa? Kalau Kristen gitu. Maksudnya di pandangan siapa? Pandangan kita. Di pandangan Islam, iya. Kristen itu dianggap di dalam pandangan Islam itu adalah sebagai musyrik. Menyimpang jatuhnya. Musyrik, jadi menyembah selain Allah SWT. Menyembah siapa? Menyembah Yesus.
atau itu. Isa. Nah, Sony nanya tuh ke Pak Pendeta soal Isa. Nah, terus Isa Al-Masih kita sama Islam tuh sama gak sih Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta bilang gitu kan. Sebenarnya secara sejarah sama katanya gitu kan, kata Pak Pendeta. Cuman ada kekeliruan katanya, dan dia ngasih unjuk saya itu hadis, ini saya nyatet kok. Coba, hadis apa? Yang ngomong katanya kalau Imam Mahdi itu, Isa itu Imam Mahdi, dan dia yang bakalan jadi hakim. Bukan, di dalam Islam Ibnu Majah. Isa Al-Masih bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi lain lagi, beda dengan Nabi Isa Al-Masih. Mungkin dia salah ngutip. Jadi kalau di Islam, Nabi Isa Al-Masih itu nanti akan turun lagi. Nah, masalahnya tadi dikasih lihat kayak di laptop gitu loh. Iya. Ya kalau berarti cuman itu dia ngutip doang. Bisa jadi. Nah, nggak ada istilah. Ada kata-kata di gitu. Islam nggak ada istilah Nabi Isa Al-Masih adalah Imam Mahdi, bukan. Dan yang menghakimi orang-orang nanti katanya di akhir. Ya, kalau dibilang hakim yang adil iya, tapi bukan Tuhan ya. Bukan Allah sendiri yang turun jadi manusia, bukan. Tapi kalau di Kristen, Yesus yang dibilang akan turun lagi kan sebagai Tuhan. Kalau di Islam, Nabi Isa Al-Masih, sebagian besar Muslim mengimani bahwa Isa Al-Masih itu nanti akan turun lagi untuk membunuh Dajjal, untuk mematahkan salib, membunuh babi. Kalau yang membunuh Dajjal ini harfiah, tapi yang mematahkan salib dan membunuh babi ini bisa dikatakan kiasan gitu. Karena yang dua ini urusannya sama Kristen. Kalau salib kan urusannya sama Kristen, babi juga urusan sama Kristen. Tapi emang bener ada disebutan di hadis ada. Di hadisnya ada salib gitu. Ada, mematahkan salibnya ada. Membunuh babinya juga ada. Nah, hadis itu dari mana sih kok? Hadis itu adalah sabda Nabi, juga bisa tindakan Nabi, juga bisa diemnya Nabi atas sesuatu yang di depan Nabi gitu. Hadis itu adalah sabda. Yang mencatat? Yang mencatat ya orang-orang, bisa sahabat-sahabat. Jadi kalau gini, sekarang kalau saya tanya, ini kan ada kitab Matius nih. Kalau dianggap Matius yang nulis, Matius ini dengar dari siapa gitu? Nah, iya benar. Ya, pertama itu kan harus ada rantai perawi namanya, chain of narration namanya kalau bahasa Inggrisnya. Jadi sesuatu cerita ini kan harus ada sumbernya. Kalau sumbernya tidak langsung ke narasumber, berarti kan harus ada orang yang menceritakan itu. Nanti orang ini dengar dari siapa? Orang ini dengar dari siapa? Nah, ini sampai nggak ke narasumbernya? Kalau dalam hal ini narasumber utamanya adalah Yesus, cerita-cerita yang ada di dalam 4 gospel ini langsung nggak sumbernya nyampe ke Yesus gitu. Itu kan nggak ada kalau di Bible. Di Bible ini kan nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes saja itu diberikan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Baru abad kedua loh. Kira-kira 100 tahun setelah nggak ada Yesus gitu. Bapak gereja yang ngasih tahu nama-nama itu siapa? Santo Papias pertama di tahun 135 Masehi. Yang kedua Santo Irenaeus di tahun 185 Masehi. Dua bapak gereja ini yang memberi nama 4 gospel ini gitu. Sedangkan di gospel ini sendiri nggak ada tulisan aku bernama Matius menulis untuk siapa gitu, nggak ada kan? Kalau surat-surat Paulus ada tulisannya aku Paulus Rasul Yesus. Yang 13 surat itu. Tapi kalau yang 4 gospel kan nggak ada tulisan aku bernama Markus menulis untuk siapa, nggak ada. Aku bernama Lukas, nggak ada. Aku bernama Yohanes anak Zebedeus, nggak ada. Semuanya tanpa nama atau anonim gitu. Nama-nama yang diatributkan kepada gospel-gospel ini adalah tadi yang oleh 2 orang itu di abad kedua. Nah, kalau hadis di dalam Islam, hadis itu adalah perkataan Nabi yang dicatat dan diturunkan melalui orang-orang yang dapat dipercaya. Artinya dapat dipercaya, orang-orang ini adalah orang-orang alim, orang-orang yang nggak pernah bohong. Kalau ada dari antara perawi-perawi ini ada yang bohong, nggak usah bohong ke manusia lah, bohong ke hewan aja, itu status hadisnya nggak bisa disebut sahih, turun derajatnya. Nah, itu ketahuan bohongnya dari ada kitabnya. Ada kitabnya, kitab yang menceritakan tentang perawi-perawi ini tuh ada kitabnya. Itu ada ilmunya gitu. Jadi yang namanya hadis kan ada yang umum ya, itu yang kita ketahui. Sebenarnya banyak, cuman ada yang umum kita ketahui itu tingkatannya tuh yang pertama adalah sahih. Sahih artinya yang menceritakan terpercaya, matannya terpercaya, sanadnya terpercaya gitu. Kalau yang 3 ini ada satu unsur yang cacat, dia turun tingkatannya menjadi hasan. Hasan itu masih dibilang baik, tapi tidak bisa dianggap 100% otentik gitu. Okay?
Di bawahnya Hasan nanti ada Doif. Doif itu yang mungkin yang istilahnya apa ya, kayak ada yang tidak meyakinkan gitulah, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan gitulah. Nanti udah lagi turun Maudhu tuh udah palsu gitulah. Bahkan sampai ada kitab yang memuat hadis-hadis yang semuanya isinya palsu karena isinya hadis-hadis yang Israiliyat gitu. Ada kitabnya di mana ya saya punya. Ya. Jadi kalau di Islam itu hadis atau sabda Nabi atau kelakuan Nabi atau diamnya Nabi itu diceritakan menurut ada tingkatannya. Nggak bisa sembarangan ini disebut sebagai hadis sahih gitu. Ya, kalau di Bible nggak ada ilmu begini, nggak ada. Apa yang ditulis di sini udah dianggap semuanya Yesus gitu katanya. Ibaratnya kayak backingan konkretnya ya di luar Bible. Iya. Di luar Alkitab. Pegangannya tuh nggak ada. Gitu. Lagi pula nih gospel itu semuanya anonim, nggak ada namanya siapa yang menulis gitu. Bukan kita mau mengkultuskan penulisnya, bukan, tapi kita pengen tahu yang nulis ini orang yang dapat dipercaya apa enggak gitu. Itu tujuan utamanya itu. Kalau yang menuliskan itu orang yang bisa dipercaya, sampai nggak kepada yang ngomong atau sampai dia mendengar langsung nggak dari narasumber gitulah. Ibaratnya saksi langsung bukan gitu. Ya. Yang di Islam ada ilmunya yang begini. Kalau dia tidak mendengar langsung, terus orang yang meriwayatkan itu dia pernah bohong, kita nggak bisa terima. Gitu. Ya. Nah, sedangkan kalau di gospel, ini menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri nih ya, menurut ahli-ahli dari kalangan Kristen nih, bahwa yang 4 gospel tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini dipercaya adalah yang nulis orang-orang yang bukan saksi mata langsung. Pertama. Kedua, orang-orang yang nulis ini bukan orang yang mengenal saksi mata langsung. Ya. Jadi ibaratnya orang-orang yang menulis gospel itu adalah orang-orang yang tidak pernah ketemu langsung dengan Yesus, orang-orang yang tidak pernah jalan bareng Yesus. Ibaratnya orang-orang yang nggak pernah ngopi bareng Yesus gitu. Gitu. Jadi bagaimana mau percaya gitu. Nggak konkret lah ya. Tidak bisa diandalkan gitu lah dalam bahasa ininya. Nggak reliable gitu. Jauh lah. Iya. Kalau dibandingkan dengan hadis jauh. Ini termasuk hadis yang maudhu gitu istilahnya. Nah kalau boleh tahu tuh kok Al-Quran itu terciptanya gimana? Nah, Quran. Dalam sejarah apa ada juga berbagai macam Al-Quran gitu penerbitnya? Ya, kalau Quran itu kan diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Ketika dia sudah mulai menyendiri di Gua Hiro namanya. Kota Mekah itu Gua Hiro tuh deket lah ya. Dia sering menyendiri di situ karena dia mungkin sudah merasakan kegelisahan gitu lah. Perbuatan-perbuatan orang di kota itu yang mungkin banyak yang bisa dikatakan sudah tidak sesuai dengan ajaran Milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi sudah beberapa kali menyendiri di Gua Hiro, dia sudah berusia 40 tahun, barulah dia pertama kali menerima wahyu Quran melalui malaikat Jibril alaihissalam. Itu ada di hadis-hadisnya. Ketika dia sudah mulai menerima wahyu itu, dia kan istilahnya masih menjadi orang yang baru pertama kali gitu, diperlihatkan malaikat gitu loh. Ya otomatis pasti kan takut gitu kan. Nah, tetapi dikuatkan oleh istrinya, sampai kemudian dipertemukan dengan saudara istrinya, Waraqah bin Affan. Akhirnya baru berangsur-angsur dia mulai menerima Quran selama kurang lebih 23 tahun. Jadi bukan terima Quran dalam satu hari selesai semua gitu, enggak. Bertahap gitu. Selama 23 tahun, kurang lebih lah ya. Nah, 23 tahun menerima Quran itu juga dibagi menjadi 2 periode. 13 tahun pertama ketika beliau masih hidup di kota Mekah, 10 tahun kedua ketika beliau sudah hijrah di kota Madinah. Ya. Ayat-ayat yang turun ketika beliau di Mekah itu kebanyakan ayat-ayat yang berurusan dengan keyakinan, ya, atau teologi gitulah. Ketika di Madinah, kebanyakan ayat-ayat turun yang berurusan dengan kemanusiaan, pemerintahan, gitu, muamalah gitulah. Nah, setelah 23 tahun, ayat-ayat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu semuanya dicatat oleh sahabat-sahabat. Jadi sahabat yang mencatat ayat Quran itu, nabinya masih hidup, gitu. Nabinya masih di depan mereka, gitu. Ada sekelompok sahabat yang memang dipilih untuk menjadi penulis resmi gitu. Nabi menerima wahyu, besoknya mungkin dia
beritakan kepada sahabatnya, sahabat mendengar, sahabat menulis. Terus ketika sahabat sudah menulis, sahabat membaca. Benar nggak bacanya? Kalau salah dibenerin sama Nabi gitu. Sudah benar baru disimpan. Sahabat-sahabat ini menulis di berbagai media. Bisa pelepah kurma, bisa tulang unta, atau bisa kulit binatang. Itu catat tapi masih terpisah-pisah gitu. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat, kira-kira tahun 632 Masehi, kan diganti nih oleh sahabatnya namanya Abu Bakar. Abu Bakar menjadi kepala pemerintahan gitu loh. Ini dalam waktu 2 tahun ini ada perang di Yamama. Banyak penghafal Quran yang tewas dalam perang. Nah, terus sahabatnya Abu Bakar ini yang namanya Umar bin Khattab, sahabat Nabi juga, mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membuat mushaf. Mushaf itu artinya sudah berbentuk kitab gini nih. Nah, jadi Quran itu artinya bacaan. Bacaan itu dijadikan buku, namanya mushaf. Ini adalah mushaf disebut gitu ya. Nah, jadi nggak sampai 2 tahun setelah Nabi wafat, sudah ada kitab begini, yang disebut dengan Quran. Kalau Bible, Yesus anggap aja diangkat tahun 30 Masehi. Bible yang pertama kali ada, itu baru di abad keempat. 400 tahun setelah Yesus nggak ada, baru ada Bible komplit. Gitu. 400 tahun gitu. Ditulisnya memang mungkin jaraknya puluhan tahun setelah nggak ada Yesus. Ditulisnya. Tapi dikumpulkan, dijadikan menjadi satu kitab begini, itu baru di abad keempat. Jadi bisa dibayangkan, bisa dibandingkan, Quran menjadi kitab nggak sampai 2 tahun setelah Nabi wafat. Tapi apa yang disampaikan Nabi kepada para penulis-penulis itu pada waktu menyusun kitab ini, penulis itu masih hidup. Dan penulis itu adalah saksi mata langsung. Pernah ketemu Nabi bareng, pernah perang bareng gitu sama Nabi. Jadi ini nggak sampai 2 tahun. Bayangin sama ini 4 abad. Hampir 400 tahun setelah nggak ada Yesus. Nah kalau ini nggak sampai 2 tahun. Oh maksudnya terjadi satu buku Alkitab itu ya Pak? Terjadi mushaf duluan, Quran. kalau di Alkitab itu menurut Kodondi duluan Perjanjian Lama atau baru? Kalau di Kristen yang di Kristen pakai itu. Oke. Kalau bertanya tentang Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama itu asalnya dari sini. Ini kitabnya orang Yahudi nih. Namanya Tanakh. Kalau nggak kebaca nih bisa di sini nih. Nih, Tanakh. Tanakh ini singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah ini yang 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nevi'im itu kitab nabi-nabi. Yeskiel, Yeremia, Yesaya, Hagai, Habakuk, Maleaki, Yunus, Ayub, dan sebagainya. Yang K itu adalah Ketuvim. Ketuvim itu surat-surat orang-orang bijak. Tulisan-tulisan orang bijak. Mazmur, Ratapan, Kidung Agung, Amsal, gitulah. Ya. Ketiga kelompok kitab tadi itu dijadikan satu menjadi Tanakh. Tanakh ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, kayak gini. Ini kitab ini disusun kira-kira menjadi kitab begini kira-kira di tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum ada Yesus. Jauh ya. Berarti hampir 500 tahun sebelum ada Yesus gitu. Ini kitab sudah disusun gitu. Sudah ada nih. Nah, kebetulan Sony kan udah nanya juga nih kok. Sorry ya motong dulu kok. Sama pendeta. Katanya itu Perjanjian Lama ada itu sebenarnya udah Alkitab orang Kristen ada itu sebenarnya udah lama karena kitab orang Kristen itu pakai punya orang Yahudi kan ya. Iya, sekarang punya orang Yahudi sama punya orang Kristen beda loh. Iya, makanya Sony kan nanya kan berarti kan sebenarnya kitab orang Yahudi itu orang Yahudi aja nggak mengakui kan, maksudnya nggak mengakui adanya Tuhan Yesus, dia nunggu Mesiasnya sampai sekarang kan. Nanti itu berarti itu kan nanti bagian Mesias, nanti saya jelasin. Nah, terus Sony bilang gitu, kenapa kok justru kita yang lebih tahu? Nah, terus Pak Pendeta bilang katanya karena orang Yahudi di sana itu komplain katanya. Komplain sebenarnya apa? Ini Mesias ini ya Yesus katanya waktu itu katanya. Nanti gini. Di dalam kitab ini ada yang disebut dengan konsep Mesias. Mesias itu kalau di kita pernah dengar Satrio Piningit? Itu namanya pernah dengar, cuman kisahnya itu bukan nama. Satrio Piningit itu artinya apa ya? Pahlawan tapi yang nanti akan datangin nanti gitu loh. Satrio Piningit gitu. Ya. Konsep bahwa nanti
akan ada tokoh atau pahlawan yang datang gitu, yang akan datang gitu loh. Mesias juga begitu konsepnya kurang lebih. Yang disebut dengan Mesias yang akan datang itu di sini, karena yang namanya Mesias itu artinya sebenarnya yang diurapi. Dia bisa imam, dia bisa raja, dia bisa nabi gitu. Ketiga orang ini bisa disebut Mesias. Nah, yang dimaksud dengan Mesias yang akan datang ini adalah nanti adalah raja bangsa Israel yang akan datang, tapi bukan sekarang, nanti pada saat apa? Pertama, di bumi sudah nggak ada perang. Kedua, di bumi semua manusia sudah mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, Mesias yang akan datang itu murni manusia, bukan Tuhan. Ini kata orang Yahudi nih yang punya kitab ini nih. Jadi bukan Tuhan yang jadi bumi, Tuhan yang jadi manusia di bumi gitu, bukan begitu. Terus kemudian Mesias yang akan datang itu, dia yang akan datangnya bukan yang datang menyelesaikan misi, terus pergi, terus datang lagi gitu, bukan begitu. Kalau orang Yahudi menganggapnya atau memahaminya, Mesias itu datang cuma sekali gitu. Dia akan menjadi raja bangsa Israel. Selamanya itu? Selamanya ya saya seumur hidupnya gitu lah. Bukan berarti Tuhan yang jadi manusia gitu, bukan. Dan yang terakhir, Mesias yang akan datang itu harus keturunan Daud. Ya, melalui anaknya namanya Salomo atau Raja Salomo. Tahu kan? Nah, sekarang kita bandingkan dengan pemahaman orang Kristen tentang kemesiasan Yesus. Ya. Yesus pada waktu lahir, Yesus dianggap sebagai manusia juga, Tuhan juga kan, orang Kristen kan. Cocok nggak dengan ini? Tidak. Nggak cocok. Kalau di sini bilang Mesias itu bukan Tuhan, manusia, hasil hubungan badan suami istri gitu. Yesus kan anak siapa? Maria. Anak Maria. Punya bapak nggak? Maria. Enggak. Nggak punya bapak kan? Enggak. Bapaknya bapak tiri. Ada ya, bukan bapak kandung. Iya, bukan bapak siapa? Yusuf kan? Yusuf. Kalau jadi sebutnya Yesus adalah anak adopsinya Yusuf gitu kan? Kalau adopsi diterima nggak sebagai Mesias di sini? Enggak. Itu pertama. Oh iya tuh. Oke, jadi Yesus bukan anak keturunan Daud melalui Salomo, bukan, karena Yesus bukan anak kandung Yusuf gitu. Yang keturunan Salomo mungkin Yusufnya, tapi Yesusnya bukan anak kandung Yusuf gitu. Oke. Yang kedua, Yesus di Kristen kan dianggapnya bukan cuma manusia tapi juga Tuhan. Kalau Yahudi kan bilang Mesias itu manusia bukan Tuhan. Udah beda kan? Yesus ketika lahir masih ada perang nggak? Masih, orang Yahudi aja masih di bawah penjajahan Romawi kan? Gitu. Ketika Yesus lahir, semua manusia sudah kenal Tuhan Yang Maha Esa belum? Belum. Jadi kemesiasan Yesus yang diklaim oleh Kristen tidak sama dengan konsepnya Mesias di sini. Udah beda gitu. Nah, yang saya tangkap sih gini kok dengan penjelasan pendeta ya. Jadi orang Yahudi waktu itu yang menentang kitab tanah itu dan terus menganggap dirinya Kristen menurut pendeta ini kan. Karena mengklaim bahwa dia yang benar kok. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau udah jatuhnya klaim dan diyakini, itu udah susah. Maksudnya mau kita... Maka ini, saya jelasin. Saya jelasin lagi. Biar paham Soninya. Kan tadi saya bilang, ini disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Ya. Di abad ketiga sebelum Masehi, kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nih, jadi kitab Septuaginta namanya. Ini bahasa Ibrani, ini bahasa Yunani. Ini diterjemahkan di Mesir. Di abad ketiga sebelum Masehi, sampai akhirnya selesai di abad kedua sebelum Masehi. Pertama kali yang memerintahkan adalah Raja Ptolemy II di Mesir, di Alexandria. Tapi dua kali ya, dua proses ya. Yang pertama yang hanya 5 kitab Musa, yang kedua baru yang Nevim dan Ketuvim. Total itu semua selesai kira-kira di abad kedua sebelum Masehi. Nah, kitab ini setelah selesai diterjemahkan, ini beredar terus nih. Bahkan ketika Yesus lahir, ketika Yesus sampai diangkat, ini kitab masih ada. Selama abad kedua, ketiga, keempat, selama periode ini, kitab ini diresensi sama bapak-bapak gereja. Siapa yang meresensi? Ada bapak gereja Origen namanya. Ada bapak gereja Lucian. Ada bapak gereja Hesisius. Diresensi itu artinya apa? Terjemahannya dikoreksi. Itu di Septuaginta itu Yesus diangkat maksudnya gimana kok? Kitab ini beredar
atau ada kitab ini beredar dan nggak cuma satu versi, bahkan ketika Yesus ada gitu. Ketika Yesus lahir kitab ini masih ada, ketika Yesus diangkat kitab ini juga masih ada, ya. Jadi ketika Yesus nggak ada pun nih kitab masih ada nih. Baru di abad keempat kan Kristen sudah punya kitab-kitab sendiri yang namanya dari dari Matius sampai Wahyu. Ini yang disebut Perjanjian Lama kan. Yang ini kemudian dijadikan Perjanjian Lama. Perjanjian Baru. Ini Perjanjian Baru. Iya. Ini Perjanjian Lama dijadiin satu. Nah, inilah kitab orang Kristen. Oke. Apa yang menjadi masalah ketika ini menjadi ini terus dijadikan Perjanjian Lama, Perjanjian Lamanya orang Kristen? Masalahnya di mana gitu? Masalahnya adalah orang-orang yang sudah meresensi terjemahan ini, mereka membuat menjadi kitab ini seolah-olah berbicara mengenai Yesus di sini. Makanya orang Kristen sering bilang bahwa Yesus sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama, gitu kan? Padahal kalau menurut orang Yahudi, ada nggak nubuat Yesus di sini? Nggak ada, nol, nihil gitu. Makanya Pak Pendeta Sorry itu, sebentar. Ya. Ketika kitab ini dikasih ke orang Yahudi suruh baca, mau nggak orang Yahudi baca? Nggak mau, dibuang tempat sampah. Berarti nggak nerima. Nggak nerima. Orang Yahudi ini nggak mau baca ini. Karena kitab ini sudah didistorsi sehingga seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Gitu. Kalau orang Kristen klaim, Yesus sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama, kata orang Yahudi, nggak ada. Itu hanya klaimnya orang Kristen. Karena mereka sudah merubah-rubah terjemahan ini. Gitu. Paham ya? Sampai sini ya? Jadi mungkin Pak Pendeta dia klaim begitu ya memang menurut pandangan dia begitu. Iya. Tapi ada pandangan lagi yang punya kitab nih. Sekarang yang berhak menafsirkan kitab ini orang Kristen apa orang Yahudi? Orang Yahudi. Orang Yahudi, karena yang menyusun mereka. Iya, makanya Sony bilang kan ke Pak Pendeta. Pak Pendeta nggak ngomong kalau dia ngeklaim ya, itu pandangan Sony. Kalau maksudnya kalau menurut Sony itu klaim Pak Pendeta lah seperti itu. Karena balik lagi esensi kan katanya. Sony bilang gini, kalau Pak Pendeta sempat ngomong, nanti saya kasih tahu kitab tanah yang asli katanya. Saya bacain langsung katanya ke kamu, saya kasih tahu ayat-ayat. Terus Sony kan jadi timbul pertanyaan gini. Ini asli nih kitab tanahnya. Iya, Sony jadi timbul pertanyaan gini. Kita kan orang Kristen. Sedangkan orang Yahudi aja nggak mengakui kan kitab kita beda lah karena Mesias dia belum datang, kita udah kan. Sony bilang itu Pak Pendeta. Terus kenapa orang Kristen harus meyakini kitab yang masih tanah? Sony bilang gitu. Kan dari pendapatnya udah berbeda Pak Pendeta. Tujuannya membacakan yang asli apa? Sony nanya kan. Ya memang gitu kan. Karena orang-orang yang membaca Yahudi di sana, mereka nggak mengerti. Mereka pakai tafsir apa ya? Tafsir sesuai apa yang dia baca katanya. Padahal tafsir itu sesuai esensi katanya. Esensi apa? Sesuai esensi. Justru orang Kristen yang merubah-rubah terjemahannya sehingga menjadi seolah-olah bicara mengenai Yesus. Dan ada juga ngomong gini kalau yang Sony dapat ya ilmu dari Pak Pendeta, dari Kejadian sampai Ulangan itu nggak ada saksi-saksi yang meyakini bahwa ayat itu benar lah adanya, makanya banyak kontradiksi katanya. Terus Sony tegasin lagi kan, berarti cuma sampai Ulangan nih Pak Pendeta, nggak ada lagi. Ya makanya harus ada esensi atau pengertian katanya yang nggak sesuai sama yang tertulis katanya. Terus Sony tegasin lagi kan, berarti dari selebihnya itu sesuai kan sama yang tertulis. Kalau yang tertulis ngomong itu, kita harus percaya yang tertulis. Nah enggak juga. Nah berarti kan Sony dari situ bingung kok. Ya berarti itu namanya Kristen sudah menggunakan penafsiran. Penafsiran terhadap kitab ini. Yang mana ini berasal dari sini gitu loh. Sekarang lebih otoritatif yang mana? Ini atau ini? Gitu. Kan harusnya yang ini. Sekarang kalau Pak Pendeta mau bacain kitab tanah yang asli, dia harus membacakan juga tafsirnya orang Yahudi. Ada nggak tafsir orang Yahudi? Ada tentang ini. Itu. Orang Yahudi punya tafsir sendiri terhadap kitab tanah ini. Nah, kalau orang Kristen pakai tafsir yang ini kan namanya udah berbeda. Walaupun isi ayatnya sama, tapi ada kata-kata yang diganti oleh orang-orang Kristen pada awal-awal Kristen, sehingga seolah-olah kalau orang baca ini sedang berbicara mengenai Yesus di sini. Gitu. Sedangkan standar Mesiasnya aja beda. Ya kan? Orang Yahudi bilang Mesias itu manusia, bukan Tuhan jadi manusia gitu. Itu tadi standar Mesiasnya ya. Sekarang konsep ketuhanannya. Sama nggak Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru?
menurut Sony? Beda. Karena Sony juga udah ngomong di perjanjian lama itu gak ada Tritunggal kan. Sony bilang gitu kan. Enggak, nanti Kristen akan bilang di perjanjian lama tuh nanti ada Tritunggal katanya. Ada beberapa ayat yang dipakai sama mereka. Contoh begini, contoh aja. Itu boleh tuh. Contoh nih ya. Ini mereka bilang ini adalah bukti bahwa di perjanjian lama ada Tritunggal katanya. Misal empuk ini. Hah? Ini nyenderan. Nih. Kejadian 1:26. Baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang melayap di bumi. Di situ ada kata kita kan? Kita berarti apa? Jamak apa tunggal? Jamak. Siapa? Kalau kata pendeta, siapa tuh kita itu? Itulah Trinitas gitu kata pendeta. Ya. Tapi kalau kata orang Yahudi, yang dimaksud dengan kita itu siapa? Tuhan Yang Maha Esa sedang berbicara ke sidang ilahi. Sidang ilahi siapa nih? Malaikat-malaikat. Bukan Bapa Firman dan Roh Kudus gitu kalau kata orang Yahudi. Oh, jadi tapi kan Pak Pendeta udah ngomong kalau kejadian ini kontradiksi dan nggak ada saksinya katanya. Sampai ulangan. Oke, kalau bilang saksi memang nggak ada. Berarti karena sama aja dia juga membantah itu juga kok. Iya, tapi itu nggak ada hubungannya. Gini. Iya sih. Yang kedua lagi nih. Foto dulu kok. Bentar. Sekalian nama ini nih. Ayat yang kedua nih baca. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di situ ada kata-kata apa? Roh Allah. Ayat satunya bilang apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit. Pada mulanya siapa? Allah. Terus yang kedua? Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas. Jadi yang ayat pertama ada Allah, yang ayat kedua ada roh Allah. Berarti yang Allah ini yang pertama apa? Allah. Ada Allah, ada roh Allah. Oh. Berarti yang Allah ini apa? Tuhan. Ya apa bentuknya apa? Yang kedua disebut roh Allah, tapi yang pertama cuma disebut Allah. Bentuknya berarti apa berarti? Ya Tuhan. Ada Allah, ada roh Allah. Berarti Allahnya apa? Coba pikirin. Enggak tahu. Apa emang kok? Lah nggak tahu, makanya kan nggak tahu. Orang Kristen menulis roh Allah, tujuannya apa? Supaya dikaitkan dengan Tritunggal. Karena di Tritunggal ada Roh Kudus. Nah, aslinya mau lihat nih. Bisa bahasa Inggris kan? Waduh. Bisa nggak? Bisa. Kalau nggak bisa nih, gue baca ini. In the beginning of God's creating the heavens and the earth, when the earth was astonishingly empty, with darkness upon the surface of the deep, and the divine presence kehadiran ilahi. Kira-kira sama nggak kehadiran ilahi sama roh Allah? Kehadiran ilahi beda. Nah, sudah. Roh ya roh. Nah, ini punya Yahudi. Dia bilangnya kehadiran ilahi. Kristen, roh Allah. Beda apa sama? Beda. Itu aja. Kalau kehadiran ilahi siapa yang bisa menggambarkan? Ya, kehadiran ilahi itu bisa berbentuk mungkin angin, bisa berbentuk mungkin apa gitulah. Tapi bukan roh. Gitu. Iya, bukan roh. Tapi kalau saya kan roh Allah. Sedangkan di perjanjian baru, iblis juga disebut roh. Kalau Allah roh, iblis roh, apakah iblis serupa dengan iblis? Apakah Allah serupa dengan iblis sama-sama roh? Iya. Kan nggak mungkin lah gitu ya. Masa Allah sama iblis serupa sama-sama roh kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Mau nanya lagi kok, menurut Kodondi yang soal ayat yang akulah jalan kebenaran dan hidup. Oke. Yohanes 14:6. Yohanes 14:6 kan? Yohanes 4:16, sorry. Oh, Yohanes ya. Tidak ada satu orang. Nah, itu perkataan Sebentar. Yesus satu ya. Sebentar. Yohanes 14, sorry. Ya, Yohanes 14:6 nih. Akulah jalan. Ya. Tidak ada yang mencapai Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus nih. Karena kalau menurut Sony,
umatnya Nabi Musa tuh nyampe nggak ke Bapak? Yang istilahnya yang patuh dan tunduk kepada hukum Musa. Kira-kira sampai nggak mereka? Sampai. Melalui siapa? Melalui Musa. Nah itu juga Sony udah ngerti. Dulu tuh Sony beranggapan bahwa nggak ada yang bisa ke Tuhan Allah kecuali nyembah Tuhan. Tapi ketika Sony teliti lagi dan kompromi ya sama ini kan Yohanes 14:6 kan? Iya, karena mungkin pada saat itu cuman ada Tuhan Yesus sebagai guru lah yang untuk sebagai utusan. Iya kalau bahasa awamnya gitu ya. Ya. Ini bukan kebetulan. Ini sudah ada yang ngizinin. Di Islam kita percaya itu. Di Islam kita juga percaya daun kering di pohon itu kalau nggak izin Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin jatuh. Jadi pertemuan dua orang begini, ini sudah ada yang ngizinin gitu loh. Kalau nggak ngizinin kan tadi ketabrak di jalan nggak sampai sini. Diizinin sama Allah Subhanahu wa taala sampai sini ngobrol sama saya gitu. Buka-buka kitab, belajar gitu. Ini sudah diizinin gitu. Tinggal Sony mau menjemput hidayah apa enggak gitu. Ya, kita di Islam gitu. Percaya nih. Dua orang bertemu, bisa aja orang itu akan nipu kita nggak tahu. Tapi diizinin sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menguji iman kita. Kita ditipu sama orang, kita jadi suudzon nggak sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya benar. Kita boleh nggak berprasangka buruk terhadap pencipta kita? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi apapun yang kita alami, orang Islam berpandangan bahwa setiap apa yang kita alami, setiap napas kita, itu semua ujian. Mau lagi sakit, mau lagi sehat, mau lagi miskin, mau lagi kaya, itu semua ujian. Ya, jadi ada kelihatannya nikmat, tapi sebenarnya ujian. Gitu. Sampai Sony tuh, kan Sony nyari tahu ya kok, kenapa bisa ada susunan kayak tata ibadah di gereja. Ini ada nggak di Alkitab, Sony? Nggak ada. Iya, makanya Sony nyari tahu, dan ini ternyata yang bikin pure dari gereja lah. Berarti Yesus pernah nggak ngajarin ibadah hari Minggu? Nah, iya makanya ini kan berarti yang bikin orang, sedangkan kalau di Islam tuh Sony nyari tahu juga ada kan. dalilnya. Dari mulai mau wudhu ada doanya. Ya. Dari bukan soal doanya juga, urutannya ada dalilnya. Nah, iya maksudnya mau ketemu Tuhan tuh ya bener-bener ada jelas lah, diajarin lah detailnya. Ya. Tapi kalau kita lihat perjanjian lama, Musa dan Harun mau masuk kemah perjanjian, wudhu nggak? Wudhu. Wudhu. Ada. Mau baca? Keluaran 40:31. Keluaran 40. Aku tandain nih. Tuh, Keluaran 40:31 hijau. Dari 30 juga boleh. Sampai 32. Ditempatkannya lah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu ditaruhkannya air ke dalam untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air di dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan-tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikanlah tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya lah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikian diselesaikanlah Musa pekerjaan itu. Wudhu nggak? Iya, membasuh kan. Dengan air mau masuk mezbah. Wudhu kan? Itu buku apa sih? Yang mana? Ini kitabnya dia. Alkitab. Nih, Keluaran 35 baca coba. Tapi kemudian kenapa nggak paham ya? Orang nggak dibaca. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Apa katanya? Coba diulang. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kasut itu apa? Tahu nggak? Kasut. Sendal. Suruh apa? Lepas. Nah, lu masuk masjid lepas nggak sendal? Kenapa lu lepas? Karena itu ada batas suci kan. Nah, lu masuk gereja pakai sepatu, nggak pakai sendal?
Lepas sepatu nggak? Lepas sepatu nggak? Enggak. Kenapa? Enggak disuruh. Lu masuk gereja wudu nggak? Enggak. Kenapa? Itu ada tulisannya. Enggak disuruh. Nah, karena Paulus bilang hukum ini sudah batal dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Sedangkan Jadi Yesus selama ini lu ikut Paulus atau ikut Yesus gitu. Paulus ya. Ngaku lagi. Kalau di PJ pakai sepatu kan untuk pamer gitu ya. Baru. Adu outfit. Yesus isinya sunat kan? Sunat. Lu sunat nggak? Sunat. Sunatnya tapi karena Yesus apa karena apa? Emang papa kan Islam dulunya. Oh, papa Islam. Jadi nenek Oke. yang nyuruh. Oke. Imamat. Si Faisal bingung tuh kita apa sih? Gitu. Kok mirip-mirip sama Islam gitu ya? Lu puyeng baru bentar kocak. Baca nih, Imamat 15-18. Apa nih? Juga seorang perempuan kalau seorang laki-laki tidur dengan dia dengan ada tumpahan mani, maka keduanya harus membasuh tubuhnya dengan air dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam. Nah, kalau di Islam, suami istri habis bersetubuh, ada mandi junub nggak? Kita yang mandi junub. Lu Kristen habis setubuh sama bini lu mandi junub nggak? Tidur? Tidur. Nah. Nggak mandi kan? Enggak. Di sini ada tuh perintahnya. Ada bacaannya juga semua lengkap. Ini padahal di sini diajarin ya kok. Diajarin. Saya enggak Kan imamat masih termasuk 5 kitab Musa yang disebut dengan Taurat. mendalami sih. Enggak mempelajari. Karena ya itu kok. Menurut saya fokusnya waktu itu ke Tritunggal awalnya Iya. kan. Dari situ aja udah menurut saya kalau saya nyari ini belum lewat masa saya lewatin gitu. Tritunggal ada nggak di Perjanjian Lama? Nggak Nggak ada. ada. Nggak ada. Iya. Berarti pegangannya Apalagi di kitab pas- itu gimana? Makanya. Doktrin ya. Nah, kenapa sekarang Tritunggal tuh hanya pribadinya cuma 3 gitu? Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Kenapa nggak 4? Kenapa nggak 10? Kenapa nggak 20 gitu? Kenapa cuma 3 gitu? Iya. Kenapa? Karena cuma Yesus kali yang. Hah? Karena ada Tuhan Yesus. Ya Yesus kan ada Bapa lagi, ada Roh Kudus. Kenapa berhenti di 3 gitu? Oh iya. Kenapa nggak 20 gitu? Tambahin. Kenapa nggak ada 100 gitu? Tanggung nggak? tahu Gitu? dah kok. Hah? Nggak tahu dah. Itu karena orang-orang di sekitar daerah situ, ya, dari mulai Sumeria, Babilonia, Persia, India, dengan Trimurti kan, tahu kan? 3 juga kan? Trimurti ya. Di Mesir, Eropa, bahkan sampai Eropa Utara, semuanya menyembah Tuhan yang triad namanya. Triad itu artinya 3 tapi 1 tapi 3 gitu. Itu udah kebiasaan orang-orang zaman dulu, ribuan tahun sebelum ada Yesus. Itu udah tradisi ya. Iya. Pernah dengar Aristoteles? Oh itu belum Bu. Nama itu pernah dengar? Aristoteles? Belum Bu. Aristoteles Kenapa tuh filsuf zaman dulu ya. Dia bilang gini, sesuai dengan perkataan orang-orang Pitagoras, alam semesta itu dibatasi dengan 3 alam, awal, tengah, akhir. Kami menggunakan hukum itu untuk menyembah dewa-dewa kami. Jadi menyembah Tuhan yang 3 tapi 1 tapi 3 itu udah ada ribuan tahun sebelum ada Yesus. Oh. Ngerti. Nah, Trimurti berapa? 3. 3. Di Babilonia ada Tamrus, Namrus, Semiramis. 3 juga. Ini Trinitas pertama nih. Nanti di Eropa ada Dewi Madonna. Badannya 1, mukanya 3. Di Mesir ada Osiris, ada Horus, ada Ra. 3 juga. Di Sumeria juga ada. Nanti di Persia juga ada. Semuanya 3. Nggak ada yang 5, nggak ada yang 10 gitu. Nah kira-kira kalau Kristen 3, kira-kira ini Kristen ini agama yang baru atau yang nerusin yang lama gitu? Cuman ganti chapter gitu istilahnya. Karena ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Kalau menurut tradisi nerusin. Nerusin. Nah, balik lagi kan mereka belum lagi tadi ada Helenisme kan? Klaim kan. Maksudnya menurut kayak yang mereka yakini kan. Belum lagi lah. tadi ada Helenisme kan? Nah, iya Helenisme. jadi ada dewa bisa punya anak Dan dari manusia. Di
Alkitab itu ya. Nah. Ini sih udah nangkep. Gimana? Jadi makin yakin lah. Tinggal itu aja lah. Ini ada buku nih yang menceritakan apa? Ini judulnya apa nih? The World 16 Crucified Saviors, Christianity Before Christ. 16 juru selamat dunia yang disalib. Kekristenan sebelum Kristus. Jangan sedih. Sudah ada dewa-dewa yang disalib, dianggap sebagai juru selamat sebelum ada Yesus. Sebelum ada konsep Kristen. Udah ada 16 sebelumnya. Jangan sedih gitu maksudnya. Secara sejarah tuh ya Bang? Sejarah. Ya walaupun itu disebut mitologi, tapi konsep itu kan lanjut terus ke Kristen. Konsepnya diikutin terus gitu. Jadi konsepnya diadopsi gitu. Ini ada ahli sejarah Mesir. Namanya Arthur Weigel. Anak misionaris nih. Dia nulis buku apa? The Paganism in Our Christianity. Paganisme di dalam kekristenan kita gitu. Atau kami gitu. Jadi dia ngakui bahwa dalam Kristen memang dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan pagan. Entar yang lahir 25 Desember lah. Yang lahir di gua lah, punya murid 12 lah, segala macam. Itu memang berasal dari pagan-pagan. Kepercayaan pagan-pagan. Masih banyak lah. Kita nggak usah buka satu-satu lah ya. Ntar sampai subuh nih. Iya. Yang penting udah banyak lah. Udah jelas gitu. Ilmu yang didapat, ilmu baru, hal baru yang menurut Sony ya secara logika tuh ya masuk lah kok buat Sony pribadi ya. Buat pemikiran sayang pribadi. tadi istri nggak diajak ya. Udah punya anak ya? Udah. Oh, masih kecil? Jadi yang satu itu 5 tahun, yang satu udah nggak ada. Oh, baru berarti sekarang yang 6 tahun ini? 2 bulan lah. Oh, 2 bulan? Yang meninggal. Oh, yang meninggal. Kenapa nih gue kumpulin banyak begini? Buat bukti, buat kasih lihat begini. Iya. Kalau gue cuma ngomong doang terus sangkain asumsi. Jadi enak ya kok. Iya. Nah kalau misalkan nih kok mualaf, misalkan kita pindah ke Islam. Nah kan soalnya ini ditindik, ditato, begitu tatonya salib lagi. Itu gimana dah? Ya hapus lah, gratis. Nanti daftar ke gua, nanti gua daftarin. Hapus gratis. Coba kalau lu bayar berapa duit ngapus tato? Itu sakit nggak kok? Hah? Sakit nggak? Lu bikinnya berani, masa ngapusnya nggak berani? Dulu bikinnya belum kurus kok. Oh belum kurus, masih ada dagingnya. Sekarang tulang doang gitu. Sekarang tulang doang karena. Yang jelas sakit bikinnya daripada ngapusnya. Gitu aja. Jadi benar-benar nempel tulang. Iya. Yang jelas lebih sakit pada waktu bikin daripada ngapus. Gitu aja. Nah kalau yang satu lagi yang bukan salib, hapus juga atau gimana? Lu gratis kok masih nanya lagi. Kayak bayar aja. Orang gratis kok. Ya walaupun nggak bisa sekali, tapi ya kalau istilahnya kita memang niat, datengin lah. Gratis, tenang aja. Temen gue yang punya mesinnya tuh. Lu kalau coba hapus 1 cm aja udah berapa? Iya. 1 cm persegi. Coba cek. Ini gratis. Apalagi? Mau ditanya? Kalau jadi mualaf gitu maksudnya. Oh itu nanti pasti buat Tapi kan belajar jatuhnya. lu udah sunat kan? Udah sunat mah nggak perlu disunat lagi. Apa mau sunat lagi? Jangan. Oh jangan, ntar habis ya. Ntar nggak top. Kalau ini maaf ya jadi malam-malam begini sampai malam. Ya nggak apa-apa, santai orang. Tadi kan. Ya enakan malam begini malah justru gua. Oh. Serius? Emang biasa malam gini kok. Iya. Oh. Gua memang biasa terima tamu malam-malam. Udah banyak orang syahadat di sini jam 1 malam, jam 2 malam syahadat di sini. Nah itu di rumah juga ada Mas ya Al-Quran Bini. Baca dong, suruh bininya baca dong. Iya, itu dia sebenarnya udah Sony jelasin kok. Cuman balik lagi masih ego kemanusiaannya lah. Iya.
Dia tunggu. Balik lagi harus terbiasa dulu. Makanya ini direkam. Nanti rekaman ini gua upload ke YouTube ya, walaupun nggak tayang, belum tayang. Nanti kan gua kasih link. Lalu kirim linknya ke bini, suruh nonton. Bisa gitu ya? Bisa. Yang bisa nonton cuma yang punya link gitu. Oh iya. Ya. Boleh tuh kayak gitu. Iya. Nanti kalau udah dua-duanya udah nonton, udah mantap, istrinya akhirnya masuk Islam, baru tayangin di YouTube gitu. Yang lain bisa nonton. Siapa tahu siapa tahu yang nonton belum muslim, nonton video lu, misalnya dia dapat hidayah, lu juga dapat pahala lu. Gitu. So, gini kok, kalau menurut Sony kan dia kan baru aja anak Sony lah meninggal kan, terus dikuburin secara Kristen. Mungkin secara manusiawi dia kan ntar anak gue sendirian gitu kan kok. Nah itu Sony mau nanya tuh kok. Anak umur berapa? 2 bulan baru kan? Lahir. Ya 2 bulan belum ada istilahnya apa ya? Nah gimana tuh kok kalau dikuburin secara menurut Islam lah, kalau dikuburin secara Kristen nih? Yes, yang sudah dikubur ya sudah, masa mau dikubur lagi kan nggak mungkin. Nah, tapi kalau namanya anak baru 2 bulan, artinya kan dia belum punya tanggung jawab, belum punya dosa gitu loh. Insya Allah Allah maha adil. Nggak mungkin istilahnya bayi yang baru lahir, apalagi 2 bulan dihakimi kan nggak mungkin. Yang Sony pernah dengar gini kok. Justru malah pertanyaan gue gini, kalau di Kristen, karena setiap manusia yang lahir bawa dosa waris, kalau bayi lahir 2 bulan meninggal, itu bayi masuk mana? Nah iya. Yang Sony pernah tahu gini tuh, nggak tahu benar apa enggak ya? Maksudnya nanya, kalau bayi meninggal itu nantinya bakalan yang nuntun orang tuanya ke surga katanya. Ya, kalau di Islam kita memahaminya gini. Nah itu benar atau enggaknya gimana kok? Di Islam kita memahami gini, orang kalau udah mati itu kan sudah terputus amalannya. Yang bisa menjadi penolong kita di hari akhir nanti atau di kiamat nanti yaitu adalah doa anak yang soleh. Salah satunya gitu. Ya, selain daripada ilmu, juga doa anak yang soleh. Gitu. Nah kalau anaknya udah meninggal dari bayi, ya terus kenapa? Bisa nggak kemungkinan nanti? Nih, enggak misalkan nih Sony banyak dosa nih. Siapanya? Sony atau istri. Nah, lu sekarang sadar nih, dosa lu 0. Ayo lo. Tuh kalau di Islam begitu tuh, bukan Islam masuk Islam saat itu juga insya Allah dosanya 0. Tapi kebaikannya tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Nah lo. Oh pahalanya doang yang masih ada? Pahalanya tetap dihitung sebagai pahala kebaikan. Dulu pernah nolong orang nih, atau lu nolong orang miskin nih, itu tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Tapi dosa lu dari wakil balik, hapus 0. Balik lagi dari 0, kayak Pertamina. Dari 0 ya Pak, gitu katanya. Kalau Islam gitu. Tapi ya dengan catatan lu harus menjalankan Islam dengan baik ya. Gitu. Nah itu dia kok. Kalau Saudi kan nganggep orang kayak kakak ngomong kan di Islam kan lebih berat lagi, yakin nggak bisa ngejalanin katanya. Terus yang di pikiran Sony itu bukan begitu ya, justru emang yang dicari yang begitu. Iya. Bukan masalah berat nggak berat ya, justru karena ada itu pengen ngejalanin ya, karena pengen ngejalanin. Kalau Sony pribadi gitu, karena kan berat itu kalau dia nggak memahami esensi daripada perintah Allah SWT, dia akan merasa berat. Tapi kalau dia tahu tujuannya Allah memberikan perintah itu untuk kita, dan untuk kegunaan siapa, untuk manfaat untuk siapa, insya Allah nggak akan merasa berat. Bener. Kalau soal keberatan, soalnya bilang nggak ada berat-beratnya. Cuman kalau untuk janji bakalan full perfect 100%, nah itu nggak tahu kan. Karena gini ada yang sempurna. Contoh ya misalnya ya, Sony masuk sekolah kan dulu kan. Ketika di sekolah kan Sony harus ada ujian kan. Supaya lulus ujian gimana caranya? Belajar. Berat nggak? Ya berat. Ya berat. Cuman tapi kalau nggak belajar, nggak lulus gitu loh. Nah itu tuh, seperti itulah. Analoginya ya. Iya, simpelnya lah gitu. Jadi berat nggak berat, sekarang belajarnya, setelah belajar, ya, setelah ujian, yang dapat ilmu siapa? Sony. Nah yaudah, kayak begitu. Di Islam gitu. Lu disuruh sholat. Gunanya sholat buat siapa? Buat Sony. Ya udah. Ya, makanya begitu, cuman kan yang Sony bilang tuh ya kalau untuk 100% bakalan 5 waktu setiap hari itu emang nggak bisa jamin, cuman untuk niat dan ngerasa keberatan nggak sama sekali kok, karena memang itu yang dicari gitu. Kalau Sony ya itu lu nunggu apa lagi? Ntar dulu
Tar Tapi dulu. udah pasti kok. Hah? Kalau Sony pribadi udah yakin, udah pasti. Atau yang menjadi Maksudnya penghalang apa? pengennya pribadi Sony bareng Sama sama istri. istri Oke. kayak gitu. Dan soal anak ya itu udah pasti lah. Iya. Cuma Tapi terbiasa aja makin lama. Gini. Jangan istilahnya kehendak untuk masuk Islam bareng sama istri itu bagus. Tapi kalau malam ini lu mati gimana? Lu bisa jamin nggak malam ini lu nggak mati? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, jadi ini buat nguatin aja ya, buat nguatin. Nanti mungkin bisa dipakai untuk diperlihatkan ke istrinya ya. Ini ada Bible nih. Kitab suci apa? Katolik. Ini apa? Tidak untuk diperdagangkan. Ya, dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi dong. Pernah baca ayat ini nggak? Pernah tahu nggak? Ini boleh difoto nih ntar. Ayat 7 nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. dan yang memberi dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh. Ya. Ini kan ada dalam kurung nih. Iya. Ini ada dalam kurung nih. Ini keterangan ini nih. Ayat 7 sampai 8 di dalam surga sampai di bumi. Keterangan apa tuh? Bagian Yang mana? Roh? ini nih. Di bumi, habis bumi apa tuh? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karena bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli apa? Palsu. Nah, lu yang ngomong, bukan gua. Ini. Mau foto nggak? Boleh. Nah, bisa nggak kitab disebut kitab suci kalau ada ayat yang tidak asli? Nggak bisa, berarti kan udah ada perubahan. Nah itu. Boleh ditunjukin nanti ke orang tuanya atau ke saudaranya atau istrinya. Oke. Jadi udah mantap mau masuk Islam? Udah. Beneran? Benar. Alhamdulillah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada malam hari ini ya, ini sebentar lagi sahur. Di depan saya ada seorang pemuda, namanya, pinjam KTP-nya. KTP. Namanya tadi siapa? Sony ya? Iya. Nama lengkapnya Sony Brilian Lun apa Loen ini? Lun. Ini marga Lun. Iya, Loen itu kan dulu nggak ada U kan. Oh, iya Lun itu nama marga. Dari apa, suku apa ini? Dari Belanda dulu, Cornelis Castellin. Lu keturunan Belanda? Iya. Hah? Siapa yang Belanda? Dari siapa? Dari opah sama atasnya opah lah ada. Kan dari Cornelis Castellin itu kan. Oh. Yang dulu punya Depok kan. Dari kakek berarti? Cornelis ya? Cornelis jauh di atas kakek masih itu. Oh gitu. Jadi ini dari Belanda nih? Iya. Wes. Matanya biru dong? Jauh itu. Matanya biru enggak ya? Ya, namanya Sony Brilian Lun ya. Iya. Ini KTP Depok, di sini agamanya masih tertulis Kristen nih ya. Gua nggak sebutin alamat nih. Nah, Sony ini datang ke Studio Gramolab Jakarta. Tadi sudah banyak cerita, juga ada diskusi, sudah lihat bukti-bukti sendiri. Sekarang menyatakan dirinya untuk masuk agama Islam, betul? Betul. Ya. Ada beberapa pertanyaan dulu nih sebelum kita melakukan prosesi syahadat nih. Sony ini mau masuk Islam atau memeluk Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri sih. Mau sendiri ya? Gua maksa nggak? Enggak ya? Justru saya yang datang. Justru itu. Faisal maksa nggak? Enggak. Berarti nggak ada yang maksa masuk Islam dengan kemauan sendiri ya? Lun lagi. Sony kan tadi cerita masih punya mama, ya kan? Mamanya masih Kristen. Oke. Nanti kalau mamanya marah atau mungkin menentang gitu, nanti Sony boleh membantah tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Ya. Sayang sama mamanya kan?
hormat sama mamanya kan. Setelah bersyahadat nanti, Sony harus bisa lebih sayang dan lebih hormat kepada mamanya. Oke? Ya, bisa ya? Nah, yang ketiga, di dalam Islam itu kan ada syariat. Setelah bersyahadat, nanti ada kewajiban yang sudah melekat di dirinya Sony, yaitu apa? Sholat, ya, ada zakat, ada puasa, ada haji, naik haji jika mampu, ya. Yang jika mampunya cuma haji nih. Kalau yang sholat, zakat, puasa nih wajib nih semuanya. Apakah Sony di depan saya dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala berjanji untuk melaksanakan syariat tersebut? Berjanji. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu tidak ada yang menghalangi Sony lagi ya untuk memeluk Islam. Sudah benar dengar 2 kalimat syahadat? Sudah. Sudah ya? Tahu artinya? Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Terus? Dan aku bersaksi, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sudah menerima dalam hati ya? Sudah ya? Baik, alhamdulillah. Nanti ikuti kata-kata saya, diikuti ya, kata per kata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jabat tangan. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah sah ya. Berarti mulai sekarang Sony sudah menjadi seorang muslim. Sony sekarang saudara saya dalam iman. Ya, saya mau peluk saudara iman saya yang baru. Semoga istiqomah ya. Makasih banyak. Iya, kurus banget ya, kayak tulang bener. Tulang doang isinya. Alhamdulillah ya, Sony sudah menjadi seorang muslim. Mudah-mudahan Sony diberi kekuatan, kesabaran, kelapangan hati untuk belajar Islam dan menjalankan Islam dengan baik, secara kafah, secara total gitu ya. Ada yang beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam Islam kita pahamnya begini, semua bayi yang lahir itu fitrahnya sebenarnya muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada Sang Pencipta. Ya, bayi itu menjadi Kristen, Yahudi, Majusi karena orang tuanya. Ya, tetapi ketika bayi itu nanti besar, dia mendengar tentang Islam, dia mau menerima Islam dan akhirnya dia mau masuk Islam. Sebenarnya orang itu tidak pindah agama, tetapi orang itu kembali ke fitrahnya. Paham ya? Paham. Nah, dan ada kabar gembira, setiap orang yang bukan Islam, yang akhirnya masuk Islam, menjadi seorang muslim, insya Allah dosa-dosanya, dari mulai akil balik sampai dia masuk Islam, insya Allah dihapuskan. Alhamdulillah. Ya, jadi kembali ke nol nih. Jadi sekarang Sony seperti seorang bayi yang baru lahir, tanpa dosa. Ya. Seneng nggak? Seneng nggak? Seneng lah. Tapi bener. Lo beneran. Ini ada dalilnya. Ya. Tapi kebaikan yang Sony pernah lakukan dari akil balik sampai hari ini nggak dibuang, nggak dihapus, tetap dicatat sebagai kebaikan Sony. Aduh, merinding. Keren nggak? Keren. Di Islam begitu ya. Jadi saya juga senang sekali kalau Sony sekarang sudah menyatakan diri untuk masuk Islam. Itulah ganjaran yang diterima oleh Sony sebagai muslim yang baru gitu ya. Oke, alhamdulillah kita mengucap syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Sony sudah mendapatkan dan sudah menjemput hidayah. Ya, kita berdoa semoga kita dijadikan orang-orang yang menyaksikan keesaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mengikuti daripada Nabi yang sudah diutus Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik kalau begitu, terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa ya. Hari ini kita sudah menyaksikan saudara baru kita, sudah menjadi saudara seiman kita. Kita semua sama-sama berdoa, semoga kita semua istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten, ya. Dan insya Allah kita semua nanti husnul khotimah. Amin. Husnul khotimah artinya kita mati dalam keadaan yang baik atau mati dalam keadaan Islam. Ya.
Alhamdulillah buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami dipersilahkan mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM Matawi Jakarta dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Oh ya, sebelum kita tutup, saya ada bingkisan sebentar ya, sebentar. Sampai lupa saya. Apaan tuh? Buku mushaf Qur'annya. Nah, Sony ini kan punya saudara muslim nih. Ya, ingat ya, nanti ajarin dia Islam. Apa yang diajarin, apa yang dia lakukan, itu nanti akan pahalanya akan sampai kepada yang ngajarin ya. Nah, ini ada mushaf Quran ya. Ini adalah hadiah daripada penonton channel Donditan. Ya. Yang menghadiahkan ini bermaksud adalah untuk apa? Memberikan mushaf Quran ini kepada siapapun yang bersahadat di tempat ini. Jadi mohon diterima dengan baik. Terus ini ada buku tuntunan sholat ya. Nanti juga dibaca, dipelajarin semua supaya bisa dilaksanakan dengan baik. Dan pesan saya, belajar Islam step by step. Nggak usah buru-buru. Ya, tapi tetap semua dipelajarin. Apa yang diperlukan dipelajarin pelan-pelan. Punya saudara tanya, kalau nggak tahu tanya pokoknya. Ya, kalau dia nggak tahu, kebangetan lah harus. Ini saya terima ya, Kong. Ya, tolong diterima. Juga ada, bentar. Ini ada sedikit uang. Ini adalah zakat yang memang diperuntukkan bagi para mualaf yang sudah masuk Islam. Jangan dilihat jumlahnya, tolong diterima aja dengan baik ya. Karena apa? Mualaf itu memang adalah salah satu dari 8 asnaf atau kelompok yang berhak menerima zakat. Ya, tolong diterima aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi nanti kalau ada kesulitan apa-apa jangan sungkan-sungkan ya, hubungin kita ya. Siap. Ini saya terima ya, Kong. Makasih Ya, banyak. mudah-mudahan semuanya barokah. Semoga bisa nuntun saya. Amin, amin, amin. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi perhatiannya para pemirsa. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.